Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang takut, kita pasti mengerti apa dan bagaimana itu takut. Karena memang bisa dikatakan hampir semua orang memiliki rasa ketakutan tersendiri kepada sesuatu hal. Ada yang takut kepada hantu, guguk. Ada juga yang takut akan ketinggian, saudara-saudara. Takut naik pesawat, takut berada di keramaian, takut di dalam lift atau ruangan tertutup. Takut akan serangga tertentu dan lain sebagainya. Yang semua itu bisa begitu mengganggu sehingga banyak orang yang menjauhkan diri dari semua hal yang ditakuti tersebut, saudara-saudara. Namun takut akan Tuhan adalah hal yang berbeda. Takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Pengertian takut akan Tuhan menjadi jelas bagi seseorang jika kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di dalam Amsal 1 ayat ke-7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara alkitabiah, takut akan Tuhan adalah berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam arti yang positif. Artinya kita menghormati Tuhan karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, dan juga kebenarannya. Tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen akan cenderung berpikir, berkata, dan berbuat sesuka hatinya sendiri, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran orang percaya yang tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakannya sebagai ekspresi kasihnya kepada Tuhan. Jadi, orang yang takut akan Tuhan akan selalu berusaha untuk hidup seturut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa, dengan kerelaan hatinya sendiri, saudara-saudara. Bukan karena terpaksa atau karena dorongan dari orang lain. Dalam Pengkhotbah 12 ayat ke-13 dikatakan, saudara-saudara, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan hidup dalam kebahagiaan dan ketenteraman, sebagaimana dikatakan dalam Amsal 14 ayat ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Kita akan diperhatikan dan doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan.
Karena dalam Mazmur 145 ayat yang ke-19 berkata, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Inilah bagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui sapaan ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga surga menjadi upah ataupun bagian hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu. Oleh dikarenakan kemurahan-Mu, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Tuhan Yesus, terlebih lagi kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu yang menekankan agar setiap para pendengar sapaan ini hidup takut akan Tuhan, agar melaluinya Bapa setiap pendengar dimanapun berada terberkati. Bapa di surga yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, hamba berdoa bagi setiap para pendengar. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarganya, mari Kau berikan kesehatan dan kepintaran. Itu juga Tuhan, hamba tidak bosan-bosannya berdoa. Ada banyak orang-orang yang tergeletak saat ini di rumah sakit. Begitu juga di rumah masing-masing isoman dikarenakan sakit penyakit. Bapa, hamba berdoa, topangkan tangan-Mu di dalam hidup mereka, tubuh mereka, sehingga mengalir kuasa kesembuhan melaluinya Bapa. Yang sakit beroleh kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Hamba sangat percaya ketika Tuhan bertindak, semua yang sakit, yang berserah, yang berseru kepada Tuhan akan beroleh kesembuhan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa hamba-Mu yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.